konfigurasi. Ya. Nanti di sini saya lebih banyak ke prakteknya ya, untuk bagaimana mengkonfigurasi telnet dan SSH. Tapi di sini di peralatan switch ya, di peralatan namanya switch ya. Oke, sambil saya cek dulu yang sudah hadir di sini. Saiful Iksan. Oke, terima kasih ya, Mas Saiful Iksan. Kemudian Adi Ulyahana ya, ini. Oke ya. Sambil nunggu, sambil kita mulai aja pelan-pelan ya. Jadi ini saya sebelum praktikum ya, saya akan memberikan gambarannya dulu ya di sini. Jadi nanti kita topologinya yang akan kita buat lab konfigurasi basic suite dulu ini. Jadi dasarnya seperti ini, hanya satu komputer yang akan mengkonfigurasi setting. Tapi nanti pada pengujiannya ya, pada pengujiannya nanti kita bisa mengembangkan untuk menguji ya. Nah, nanti kita coba untuk menguji bagaimana ya ini. Jadi kalau ini saya tunjukkan yang kelas-kelas misalkan yang sudah berjalan, pernah ada. Nah ini ya, jadi nanti modelnya bisa seperti ini nanti untuk pengujiannya nanti ya. Jadi yang kita konfigurasi ini nanti untuk pengujiannya. Ya, untuk menguji, menghubungkan koneksi ini menggunakan baik telnet maupun pakai SSH ya. Jadi menghubungkan ke sini. Ya. Oke ya, ini nanti yang kita praktekkan nanti seperti itu. Tapi dasarnya dari ini, karena hanya yang kita setting hanya sumbernya hanya satu ini aja. Tapi komputer yang lain hanya sebagai untuk penguji. Ya. Nah, tujuannya nanti adalah ini ya, konfigurasi basic switch ya, dan melakukan remote management. Ya. Topologi yang dibuat nanti menggunakan switch seri 2960 atau bisa menggunakan router seri 1941 ya. Tapi kita nanti akan gunakan switch yang seri ini yang 290 ya. Ini. Nanti kita akan gunakan yang itu. Kemudian konsepnya adalah yang pertama adalah mereset ya, mereset ini reset switch ya. Jadi kita reset switch. Jadi konfigurasi pada lab sebelumnya ya ini. Jadi sebelumnya mestinya kita melakukan reset ya, karena reset ini mudah dilakukan ya. Ya menghapus ya, itu nanti kita akan coba tunjukkan ya, itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Gitu. Nah untuk loginnya, nah, jadi login di switch di sini, login konsol ya namanya. Login konsol itu ya konsol berupa CLI ya, itu command line gitu ya. Ini dengan ada mode user. Mode user itu ditandai tampilannya seperti ini, switch ya. Jadi tampilannya ada apa namanya ini, ada anak panahnya ini lebih besar, tanda lebih besar ini. Ini mode user. Kemudian mode privilege ini ditandai dengan tanda crash. Tapi untuk masuk ke mode privilege dengan menjalankan perintah enable ya, dengan menjalankan perintah enable. Ini masuk mode privilege. Kemudian yang satunya lagi adalah mode global. Mode global ini ditandai dengan ini, ada config-nya. Jadi nanti config main if, config main VLAN, config main apa, nah itu di sini. Nah, cara masuknya adalah dari tanda crash ini kita ketikkan konfigur terminal. Ya, ini. Kemudian di sini akan berubah menjadi ini, switch ya, konfigurasi. Ini akan berubah seperti ini.
Kemudian mengubah nama. Nah, ini, karena memang perlu ya. Mungkin kalau tidak dirubah namanya nanti takutnya, karena defaultnya itu namanya suite semua, ya. Namanya suite semua. Jadi takutnya ini setting suite yang mana gitu ya. Nah, letaknya misalkan diubah namanya menjadi suite 1 lantai 2 ruang berapa. Ya, biasanya itu menandakan lokasinya. Nah, itu. Ya, dengan tanda ini, dengan perintah hostname. Ya. Ini masuk kode konfigur ya, masuk global ya, global mode ini. Ketikkan hostname nxt s1, maka di sini akan berubah ya, ini. Ya. Kemudian perintah disable lookup ini untuk mencegah suite melakukan translasi komen yang salah ketik. Nah, ini untuk mencegah. Ya. Ketikkan no IP domain lookup. Nah, itu. Ya. Kemudian setelah itu adalah di sini, nah ini masuk ke security-nya. Password privilege enkripsi, transkripsi, Cisco security. Ini kita mengaktifkan enable ya. Untuk password enable. Jadi pada saat kita menjalankan masuk enable, ini nanti akan ditanya password. Nanti saya demokan ya. Itu saya tunjukkan setelah ini. Kemudian LAN console. Nah, LAN console kita setting passwordnya Cisco Con. Nah, di sini LAN console 0. Ya. LAN console 0 itu dari komputer masuk ke ini, masuk ke switch-nya. Ya. Ini. Jadi mungkin kalau sambil saya peragakan di sini ya. Nah ini ya. Sini LAN console itu ini saya panggil 2960. Kemudian di sini adalah visi, ya. Nah, ini. Jadi LAN console itu adalah ini. Nah, pada saat saya menghubungkan RS ini ke switch, nah ini konsol, ya. LAN console kalau di sini masuk sini. Nah ini terminal, ya, masuk terminal, enter. Nah ini adalah LAN console. Nah begitu ini kita enter. Ini kan masih langsung masuk ke mode user ya, masuk mode ke user. Nah nanti di sini akan berubah menjadi login, ada loginnya, ya, itu dengan memberikan login ini. Ya, nanti saya tunjukkan ya, saya demokan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini. Apa namanya, password. Nah ini passwordnya. Kemudian set timeout adalah waktunya, waktu yang tersedia apabila tidak terjadi aktivitas. Jadi waktunya ya, 8 menit 0 second. Jika tidak ada aktivitas maka konsol akan logout sendiri. Ya. Ini terlalu lama ya membuktikannya. Mungkin nanti disetting cepat aja gitu, 5 menit. Kalau 8 menit tunggu 8 menit. Kelamaan ya. Ya, tujuannya adalah untuk keamanan ini. Kemudian login sinkronis di sini untuk mensinkronisasi output debug, ya, dan Cisco IOS sehingga tidak mengganggu pada saat input komen. Ya. Nah ini login konsol. Kemudian yang satunya adalah ini login VTY. LAN VTY. LAN VTY ini dipakai untuk login. Kalau ini ya, login konsol ini dia menggunakan kabel konsol. Berarti dia pakai yang DB 232. Ya. Pakainya kabelnya roll over ya. Roll over ya. Nah, ini. Nah, jadi pakainya kabel roll over. Jadi ini pakainya ini konsol langsung dari alatnya itu langsung ke dari apa namanya switch-nya ke komputer. Ya. Tapi kalau yang LAN VTY di sini ini
ini aktivitasnya dia menggunakan jaringan LAN, ya, jaringan LAN. Nah, jadi di sini biasanya telnet nanti ini, ya, telnet dan SSH, ya. Nah, nanti akan kita coba ini. Jadi ini dipakai untuk login, telnet, dan SSH, NVTY ini. Ya, passwordnya ini kita coba ini nanti ini passwordnya ini. Kemudian ini sama ya waktunya. Yang apabila tidak ada respon ataupun apa maka dia akan kunci ya, nutup. Kemudian ini juga tadi sama untuk mensinkronisasi ya output debug. Ya. Ya. Kemudian enskripsi. Nah, tadi beda ya. Kalau ini service password enskripsi ini adalah untuk mengenskripsi password ini, Cisco ini. Ini yang password VTY dan password konsol ya, ini password konsol. Sementara kalau yang menggunakan ini enable secret ini otomatis sudah terenskripsi. Ya, nanti saya tunjukkan ya. Ini sudah masuk terenskripsi. Ya. Nah, ini. Kemudian banner ini adalah untuk menampilkan ya pesan ya sebelum login. Nanti munculnya ini. Ya. Ini untuk memberi IP VLAN ya, karena VLAN-nya itu nanti harus diberi IP supaya bisa connect. Jadi untuk bisa connect ke VLAN itu switch-nya itu harus ada IP-nya karena nanti perintahnya adalah telnet ya. Ya, telnet kemudian spasi IP-nya. IP-nya dari switch-nya itu berapa. Kemudian yang satunya perintahnya adalah SSH ya. Kemudian main L ya. Kemudian usernya apa nanti ya, user, kemudian spasi IP ya. Nah, setelah ini nanti di enter baru masuk ke passwordnya. Nah, jadi ini target IP-nya harus diisi. Kalau tidak ada IP-nya VLAN-nya tidak bisa. Kemudian ini untuk setting IP default gateway-nya ya. Ini untuk perintah untuk menyimpan config-nya ya, supaya tersimpan ya di situ ke dalam memorinya, dalam iOS-nya ya, flash memorinya. Ini untuk memverifikasi, nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini untuk melihat. Nah, sekarang kita coba ya dari awal kita praktekkan untuk ini, mulai dari login ini. Ya. Saya demokan, saya praktekkan mulai dari awal. Nah, mungkin ini saya tampilkan gini ya. Kemudian nah ini. Jadi koneksinya adalah ini ya. Pertama menggunakan ini. Nah, mungkin saya akan pesan PC-nya akan saya buat banyak sekalian ya. Ini saya buat 1, 2, 3, 4, 5 untuk pengujiannya nanti ya. Kemudian setelah itu ini untuk ini supaya menunjukkan bahwa ini seolah-olah memang bisa diakses jarak jauh ya. Kemudian ini saya setting sekalian untuk ini saya konekkan ke sini, ini ke sini, ini saya konekkan, ini ke sini. Ya ini bebas ya, mau dikonekkan seperti apa bebas. Ini skenario saya nanti adalah seperti ini. Ya sebetulnya skenarionya hanya ini aja sih tadinya ya. Cuman ini untuk pengujian yang ini nanti. Yang komputer-komputer yang lain ini untuk pengujian. Ya. Ini saya setting gini. Ya. Kemudian setelah itu kita beri IP dulu masing-masing komputernya ya. Ini saya kasih IP
Misalkan 192.168.1.11 ya. Saya kasih 11 ya. Terus ini juga sama ya. Oh iya, nanti untuk aplikasi ini paket resetnya nanti saya sediakan juga di Classroom. Nanti bisa Anda download, Anda coba ya. Jadi nanti Anda bisa mencoba ini dan hasil praktek ini nanti saya kopikan di Classroom juga, sehingga Anda tinggal mencoba mengubah-ubah ya. Misalkan ada yang istilahnya melakukan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu. Nah, ini 13, ini 14. Ini harus memang disetting semua IP-nya supaya nanti untuk praktek tidak ada kendala. Ini 15 ya. Kemudian ini adalah 16 ya. Ya, ini. Oke, sudah. Kemudian ini nanti kita kasih tanda bahwa sini IP-nya adalah 1, nanti yang ini adalah 11, ini adalah 12 tadi, ini adalah 13 ya. Jadi kalau kita mau melakukan pring itu kita tidak perlu buka config-nya ya. Oh, ini IP-nya ini ya. Tuh, kok sampai 17 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Benar ya? 16. Ini 17 ya. Benar enggak tadi? Ini 17. Oh, ini 16. Salah, ini ada yang salah ini. Itu 17, saya baca. Ini 16. Ini 14 betul. 14, 15. Nah, betul dah, yes. Oh, ini salah ini. Kebanyakan ya. Ini 11, ini 13, 14, ini misinya 15, ini tidak kepakai ini. Tidak apa-apa, ini aja yang tidak kepakai. Ya. Ini ya. Jadi ini IP-nya adalah ini. Ini IP-nya ini, yang ini IP-nya ini. Nah, udah ini. Ya. Jadi ini. Oke ya. Nah, sekarang kita akan konfigur. Nah, konfigur terminal di sini ya. Kita masuk konfigur terminal. Ya. Karena kita menggunakannya terminal ya. Hanya bisa menggunakan terminal. Nah, tampilannya adalah seperti itu. Ya. Tampilan untuk koneksinya adalah seperti itu ya. Ini. Jadi untuk tampilan utamanya, tampilan pertama ya. Jadi kalau saya besarkan ya, ini coba saya pakai ini magnifier. Nah, tampilannya gini. Jadi di sini ada tulisan press return to get start. Jadi kita suruh enter ya untuk memulainya, enter. Oh sorry, enter. Maka akan disodorkan tampilan seperti ini. Hanya switch gitu aja. Ya. Ini adalah mode user. Mode user kita sudah bisa melakukan ya. Ini ada beberapa hal, kita ketikkan tanda tanya, maka di sini mode user bisa melakukan ini. Perintah ping bisa, show bisa, ya, SSH bisa, telnet bisa, ya. Hanya untuk melakukan ini. Tapi terbatas hanya ini saja, mode user. Oke, sekarang kita masuk ke mode privilege, ya. Berarti kita ketikkan enable. Kita cukup ena gitu aja, tabulasi. Enter ya. Ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke mode global ya. Config itu CONF gitu, kemudian T. Kemudian tabulasi. Config terminal.
ya kita langsung CONF T enter gitu bisa, sama aja. Ya, ini. Nah, sekarang udah masuk mode config di sini. Ya. Nah, sekarang kita coba ubah namanya. Ya, ubah berarti kita masuk hostname. Kita ketikkan host tab. Nah, hostname-nya kita ganti misalkan SW1, suite 1. Ya. Suite 1 misalkan F2, itu artinya floor 2. Nah, misalkan gitu. Ya, suite 1 floor 2. Nah, ya. Atau misalkan dikasih namanya, ya. Punyanya Semarang atas atau Gombel. Nah, berarti letaknya ada di Gombel. Ya, building A di kantor mana gitu. Misalnya gitu. Ya. Kemudian di sini kita ketikkan yang tadi ya, no IP domain lookup. Nah, sekarang coba di sini saya buat salah dulu ya, ini supaya salah. Di sini coba saya jalankan ini, exit lagi, nah, reload. Nah ini salah. Translating reload. Nah ini, jadi kalau sudah posisi ini dia macet, tidak bisa. Ya, ini. Jadi untuk menghindari hal seperti ini, ya, itu tadi kita lakukan perintah ini tadi. Ya. Nah ini, perintahkan ini, no IP domain lookup. Nah, itu. Jadi ini berhenti. Nah, terus ini kembalinya kapan? Ya nanti tunggu sebentar. Ini ada waktunya, ada durasi waktunya. Sehingga kita kalau sudah mode seperti ini, kita nunggu, mengganggu ya, menghambat. Ini kesalahan translating. Ya ini mengganggu. Ini kita ketik Ctrl C, Ctrl Z, ya tidak mau ya. Ini. Jadi kita harus nunggu ya paling berapa menit, nanti dia akan kembali dengan sendirinya. Nah ini ya, ini. Jadi dia akan melakukan ini, tidak mengetahui komen atau computer name-nya. Unable to find the computer address. Nah, ini. Jadi kita untuk menghindari itu, config terminal, enable dulu ya. Enable, kemudian config terminal, kita ketikkan ini, no IP domain lookup. Nah, udah. Ya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya tadi adalah kita lakukan ini, enable secret ya, passwordnya itu ya, Cisco sec. Nah, sekarang ini efeknya di mana? Enable secret ini dengan password ini, Cisco security ini ya. Efeknya di mana? Coba sekarang kita ini keluar dulu, exit, ya, exit. Nah ini kita ketikkan enable, enter. Nah ini sekarang security-nya sudah aman, sudah satu langkah sudah diberi password. Jadi orang tidak bisa masuk. Jadi orang hanya bisa masuk di mode ini, mode user aja, ya. Oke. Ini passwordnya Cisco. Nah sekarang kalau pengen juga mode user orang tersebut tidak bisa melakukan apa-apa, ya kita lakukan password itu untuk konsolnya. Ya. Jadi misalkan line console 0, ya, line console 0 kita kasih password. Passwordnya apa? Misalkan Cisco con. Nah, kemudian waktunya kita kasih waktu misalkan 5:0 ya, 5 menit 0 second ya. Ini. Kemudian logging sinkronus login. Udah. Sekarang kita coba ya. Saya coba N ya. N berarti langsung keluar ini, kemudian exit. Nah, ini. Sekarang ini exit. Tampilannya ini. Begitu kita enter,
Nah, baru masuk password sekarang. Tidak bisa masuk mode user. Jadi masuk konsol, tidak bisa masuk mode user. Sekarang kita punya dua level, dua tingkat password security. Ya, kita punya dua, sudah punya dua password. Nah, ini passwordnya tadi Cisco con masuk. Kemudian kita masuk enable password lagi, ya, Cisco security. Nah, baru masuk, ya. Berarti ini ada dua, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan adalah untuk passwordnya adalah untuk yang LAN VTY, ya, untuk untuk melakukan ini telnet, ya, telnet ataupun SSH. Tapi di sini nanti kita akan coba untuk telnet dulu, ya. Itu config terminal, ya, kita masukkan LAN VTY 04. Ini 04 artinya adalah VTY 0 ini adalah 4 user yang bisa akses, ya. Nanti user yang kelima dia sudah tidak bisa, ya. Nanti kita coba buktikan, ya. Mestinya gitu, ya. Ini kemudian passwordnya adalah di sini saya kasih Cisco VTY, ya, ini, ya, Cisco VTY. Kemudian waktunya saya buat sama, ya, 50 logging sinkronus login. Nah, ini. Tapi ini untuk membuktikannya harus menggunakan komputer lain, ya. Nah, sekarang kita coba untuk melihat ini dulu, keamanannya dulu, ya. Ini sebelum saya menjalankan untuk service password encryption-nya, ya, itu. Jadi sebelum masukkan service password encryption-nya. Ini. Nah, sekarang kita coba saya exit, langsung saya end, ya. Kalau bedanya kalau exit keluar satu-satu, tapi kalau end dia langsung keluar ke root-nya, Tapi kalau exit dia nanti akan masuk ke config dulu, terus baru masuk ke sini, ya. Ini perintah show running config, enter, ya. Ini. Jadi di sini mode enable-nya tadi sudah terenkripsi. Nah, ini tadi passwordnya tidak akan kebaca, ya. Beda dengan yang konsol, ya, konsol 0 dan yang VTY. Nah, ini. Nah, ini konsol 0. Nah, ini. Jadi misalkan yang ini passwordnya masih kebuka di sini, ya, Cisco VTY dan Cisco con, ya, ini. Jadi masih kebuka di sini, ya. Passwordnya masih bisa kelihatan ini. Oh, ini passwordnya nih, ya. Nah, sekarang kita supaya itu tidak bisa kebuka, ya. Nah, kita masukkan adalah ini service password encryption, ya. Kita gunakan ini service password encryption, sudah. Sekarang kita lihat, ya. Saya tidak perlu keluar, ya. Kalau tidak perlu keluar, karena perintah show itu ada di root, di luar, ya, di mode privilege, ya. Sementara ini mode global, ya. Jadi untuk menjalankan perintah show, saya jalankan do show run. Nah, enter. Nah, sekarang kita lihat yang bawah sendiri tadi, ya. Nah, sekarang di sini sudah terenkripsi, ya. Nah, ini sudah terenkripsi. Jadi password VTY-nya, passwordnya udah terenkripsi. Sudah tidak kelihatan lagi, sudah tidak bisa kebaca, ya. Begitu juga yang ini, ya. Ini sudah juga terenkripsi juga, ya.
Dari sini password tersebut, ketiga password tersebut sudah aman, ya, sudah tidak bisa kebaca, ya. Nah, sekarang kita akan coba munculkan untuk informasi dari banner, ya. Banner message of the day, ya, mode, ya, message of the day. Ini saya tulisi di sini, misalkan selain staff, ya, misalkan PT X titik X YZ, ya, dilarang login, ya, ini. Jadi pesannya ini nanti yang muncul ini, enter, ya, ini. Dah. Oke ya, ini sudah. Sekarang langkah selanjutnya apa? Setelah suite-nya ini dikonfigurasi semua. Jadi kita mengkonfigurasi suite ini. Setelah mengkonfigurasi suite ini, langkah selanjutnya adalah kita memberi IP di VLAN-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini, N dulu, show VLAN brief. Nah, jadi di sini suite-nya ini masih masuk VLAN 1 dan semua portnya ini adalah masih dalam satu VLAN. Artinya apa? Ini masih tergabung. Nah, mungkin nanti kalau di mata kuliah, Anda pernah ikut mata kuliah saya teknologi switch dan ini lanjut ya, teknologi routing dan switching lanjut, itu ada mata kuliah ini ada ya. Dan ini membagi portnya ini bisa. Membagi ini seolah menjadi VLAN 1 sehingga misalkan port ini yang sudah dibagi dia tidak bisa melakukan koneksi ya, gitu. Jadi kita bagi VLAN 1, VLAN 2. Tapi kalau di topik kali ini saya tidak melakukan itu. Ini bahasanya adalah security. Jadi saya hanya mengemas di bagian security-nya saja ya, ini. Jadi ini. Nah, sekarang kita akan beri IP sehingga VLAN 1 ini dengan IP itu tadi, ini IP ini dia akan terhubung semua. Jadi walaupun itu dipasang di port 1, 2, 3, 4 sampai dengan 24 atau yang di gigabyte ini semuanya akan terhubung semua. Ya. Ini. Jadi kita masuk modenya adalah konfigur terminal, kemudian kita masuk interface ya. Interface-nya adalah yang VLAN. VLAN berapa? 1. Ya, ini. Kemudian kita kasih IP address ya, 192.168.1.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Ya, sudah. Kemudian jangan lupa setelah masukkan ini adalah no shutdown untuk mengaktifkan. No shutdown, enter, sudah aktif sekarang ya. Kalau kita mau beri IP gateway ya bisa. IP default gateway itu bisa juga. IP default gateway. Nah, ini. Oh, tulisannya salah. Gateway, bisa enggak ini? 192.168.1.254. Nah, ini sudah IP gateway-nya ini. Nah, sekarang kita lihat do, show, run. Ya. Nah, ini. Di sini sudah tersetting semua belum? Nah, ini kita lihat. Nah, di sini sudah ya. Ini. Bannernya sudah muncul di sini. IP default gateway-nya sudah masuk. IP address-nya sudah masuk untuk VLAN 1 ya, ini. Berarti
Jadi di sini sudah bisa kita coba ya untuk kita login ya ini. Tapi sebelumnya kita simpan dulu ya, ini konfigurasi ini kita simpan dulu ya. Jadi supaya ini, jadi kita exit di sini, kemudian kita copy ya, running config to startup config. Nah, jadi kita copy. Jadi di sini saya mainnya tab ya, run tab ya, start tabulasi itu. Enter lagi. Sudah. Ini sudah tersimpan. Ya. Sekarang kita coba lihat ya, show IP SSH sudah ada belum? Belum ada ya. Jadi di sini belum ada, belum tersetting, masih disable SSH-nya. Ya. IP SSH-nya masih disable. Nah, sekarang kita coba telnet dari sini. Kita coba aktifkan telnetnya dulu. Ya. Ini saya coba ini keluar dari sini. Nah, saya pakai mode prom. Nah, ini ya, prom komputer. Saya ping dulu. 192.168.1.1. Ya, pingnya gimana? Berhasil dulu belum? Ya. Ya. Nah, ini sudah berhasil ya pingnya. Kemudian kita ketikkan di sini telnet 192.168.1.1. Nah, berhasil. Tulisannya di sini ya tadi. Selain staf PT XYZ dilarang login. Nah, jadi di sini user access verifikasinya di sini. Tinggal ini passwordnya yang telnet tadi apa? Ini adalah yang login PTY tadi, LAN PTY. Jadi ini passwordnya tadi adalah yang Cisco PTY. Nah, sudah masuk. Ya, gitu. Jadi sekarang ini sudah masuk di mode user. Ya, mode usernya switch. Ya, ini tinggal kita ketikkan enable aja passwordnya Cisco Security. Sudah. Sekarang di sini sudah masuk lewat ini, lewat telnet. Ya. Nah, sekarang kita coba akan membuktikan. Tadi di bagian ini, ya, bagian sini, ya. Nah, teorinya di sini tadi ya, teorinya ya. Nah, ini ya, Cisco PTY di sini. Ini 4 ini adalah menyatakan jumlah concurrent user login sebanyak 4 user. Totalnya ada 5 user ya. Jadi 4 user. Coba kita coba di sini login ada sebanyak 4 user. 4 user atau 5 user ya. Kita coba. Makanya tadi saya sudah usernya hanya 1 ya, tapi dipakai login sebanyak 5 ya, 5. Nah, kita coba ini kita loginkan satu-satu di sini. Nanti apakah ini yang login 1 ya, ini yang ini, kemudian ini coba satu lagi. Nah, telnet 192.168.1.1 ini Cisco PTY masuk, ini 2 ya, kemudian 3 ini telnet 192.168.1.1 loginnya Cisco PTY ya. Kemudian lagi ini lagi telnet 192.168.1.1 Cisco PTY. Nah, masuk. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. Sudah 4 ya. Ini sekarang yang kelima. Coba. Bisa enggak? Telnet 192.168.1.1 Cisco PTY. Masuk. Nah, sekarang yang ke 5, 6 ya. Ini
telnet 192.168.1.1. Nah, sudah tidak bisa ya di sini. Di sini sudah munculnya adalah connection to close by origin host ya. Jadi di sini ada loginnya sebanyak berapa yang berhasil? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ke-6 sudah tidak bisa. Jadi yang ke-6 sudah tidak bisa. Ya. Ini. Jadi yang ke-6 sudah tidak bisa. Berarti benar ya, ini teorinya di sini dia di sini hanya membatasi sebanyak 4 dan totalnya ada sebanyak 5 user ya. Jadi ini sudah tidak bisa sudah tidak bisa masuk lagi ya. Jadi di sini sudah tidak bisa masuk lagi ya. Mungkin ini tampilannya agak kecil ya, karena kalau saya ini. Jadi yang terakhir tadi adalah ini. Ya, dia tidak bisa login. Tapi kalau satu ini saya tutup ya, misalkan ini saya tutup ya. Ini saya exit coba ya, keluar. Ini coba saya masuk. Nah, bisa. Cisco VTY. Nah, masuk. Sekarang ini coba saya masuk gantian. Nah, jadi tidak bisa. Ya, ini. Jadi di sini sudah tidak bisa. Sudah maksimal ya, gitu. Nah, itu. Ya. Exit. Ya. Nah, ini berarti untuk yang tadi jumlah usernya itu sudah betul ya, saya. Berarti untuk keamanannya hanya bisa sebanyak itu. Nah, kalau mau kita batasi lagi ya dikurangi, mungkin jumlahnya dikurangi berapa gitu ya. Hanya menyisakan 2 gitu. Jadi yang boleh hanya ada 2, hanya ada 2 user saja. Nah, itu bisa juga ya. Ya tergantung settingnya nanti mau seperti apa. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Nah, tadi ini sudah sampai ke SSH ya. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasi ini tadi telnet ya, sorry. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasi yang SSH-nya ya. Nah, kita karena ini telnetnya sudah konsolnya sudah tidak kepakai ya. Saya pakainya langsung ini saja ya, telnet ya. Telnet, pakai yang telnet. Ini Cisco VTY ya, masuk. Enable, ini sorry belum tak besarkan ya. Nah, ya di sini passwordnya adalah Cisco Security. Oke, masuk. Nah, sekarang untuk telnet, untuk SSH-nya ya, kita aktifkan SSH. Kalau di sini adalah show IP SSH, dia statusnya adalah masih disable di sini. SSH disable ya, belum aktif ya. Itu. Nah, untuk mengaktifkannya kita masuk mode konfigurasi terminal ya. Kemudian kita setting IP domain name ya. IP domainnya saya kasih xyz misalkan .com IP domainnya. Kemudian username saya buat admin ya. Kemudian untuk secretnya Cisco SSH untuk passwordnya ya. Ini saya buat ini Cisco SSH, enter ya. Kemudian login ini nanti berlaku lewat mana ya, kita harus setting dulu ya. Dia berlaku lewat line 0 line VTY ya, VTY line VTY 0 dan jumlah usernya nanti hanya 4 ini ya. Kemudian transportnya input SSH. Ini perintah ini nanti hanya bisa SSH saja,
Jadi nanti di sini telnet nanti akan terblokir ya. Kita coba ya nanti ya. Login lokal, kemudian exit, kemudian kita generate ya untuk passwordnya, crypto key generate RSA ya. Kemudian di sini suruh milih ya modulusnya antara 360 sampai dengan 2048 ya. Kita masukkan tengah-tengahnya saja 1024 ya, ini. Dah, di sini sudah tergenerate menggunakan RSA key ya. Ini. Kemudian setelah itu kita coba exit. Ya. Kita lihat show IP SSH. Nah, sekarang sudah aktif di sini. Ya. Enable ya. Dan dia waktu timeout-nya adalah 120 second. Ya. Authentication-nya, retrieve-nya ada 3. Ya, mengulang sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu login SSH dari sini. Ya, ini. Saya coba dari sini SSH min P 2 min L admin kemudian 192.168.1.1. Nah, sudah masuk ya di sini. Ini passwordnya adalah Cisco SSH. Nah, masuk. Ya, di sini. Jadi sudah masuk di sini menggunakan SSH. Sekarang kita coba menggunakan komputer. Menggunakan PROM ini ya. Yang menggunakan PROM, ini saya ganti pakai ini aja, komputer satunya aja. Ya. Pakai command PROM di sini. Ya, sekarang saya coba dulu telnetnya dulu. Telnetnya, nah, dia tidak bisa. Ya, dia akan ketutup telnetnya. Tapi kalau kita menggunakan SSH min L, usernya, admin, kemudian IP-nya 192.168.1.1. Nah, muncul passwordnya. Passwordnya apa di sini? Cisco SSH. Sudah masuk. Ya, berarti sudah bisa. Nah, sekarang kalau tadi menggunakan telnet kok tidak bisa, kenapa? Karena kalau kita menggunakan telnet, itu tadi karena ada perintah ini. Ya. Nah, ini. Ada perintah ini tadi kalau di sini ada semua ya. Nah, ini yang konfigurasi SSH-nya. Nah, ini. Ada perintah ini. Transparan input SSH. Nah, ini yang menyebabkan dia hanya bisa SSH saja yang connect. Telnetnya tidak bisa. Nah, supaya telnet dan SSH telnetnya ini bisa masuk, ya berarti kita SSH ini kita ubah mengganti all. Ini kita ubah menjadi all. Ya. Jadi all. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita ubah di sini. Nah, ini ya, nah, masuk di sini. Masuk ke mode global, kemudian masukkan LAN VTY 04, kemudian transport input all. Sudah. Setelah itu baru kita coba telnet, sudah pasti berhasil. Ya. Kita coba ya, itu ya. Jadi kita coba sekarang. Nah, ini di sini kita coba enable. Nah, ini saya besarkan dulu aja supaya kelihatan. Ya. Enable Cisco security. Oh, salah. Cisco. Nah, ini. Konfigur terminal ya. Kemudian kita masuk LAN PTY. LAN PTY 04 ya. Ini. Jadi LAN PTY 04.
4. Nah, ini. Kemudian setelah itu di sini kita buat transport input all. Nah, sudah. Kita coba keluar, kita simpan dulu ya, copy running config to startup config. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba kita gunakan PC yang ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba ini kita exit dulu. Ya, kita coba telnet ya. Kita coba telnet di sini, enter. Nah, sudah bisa masuk. Ya, username-nya apa? Kalau di sini kalau telnet dia menyebutkan username. Admin ya, password-nya apa tadi? Cisco SSH. Jadi yang si password VTY sudah tidak berlaku lagi, tidak ada. Karena di sini loginnya seperti ini ya. Beda dengan yang coba ini saya tampilkan dua dulu ya. Beda dengan yang menggunakan ini login SSH ya. Exit. Nah. Coba ya. SSH min L admin 192.168.1.1. Nah, jadi tampilannya beda. Kalau yang ini, nah ini ya. Sekarang saya besarkan. Nah ini. Nah ini. Jadi kalau yang menggunakan SSH, login adminnya disebutkan di sini. Ya, tapi kalau yang telnet enggak. Telnet tadi di sini, misalkan saya ini exit, ya, telnet. Nah, di sini minta username-nya, ya, username-nya kita diminta admin, ya, baru password-nya, ya. Tapi kalau SSH enggak, SSH langsung ini. Nah, di sini ada waktunya ya, waktunya sudah habis, dia langsung otomatis close, ya, langsung dia tidak ada respon ya dari input passwordnya, dia langsung keluar ya gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini nanti untuk hasil praktikumnya ini nanti saya kopikan sekalian. Ini nanti untuk loginnya saya masukkan sini ya. Tadi untuk loginnya adalah yang pertama adalah login konsol ya. Ini loginnya konsol. Tadi passwordnya konsol adalah Cisco Con ya. Kalau Anda mau nyoba-nyoba ya. Setelah konsol tadi adalah enable. Enable passwordnya adalah Cisco Security. Kemudian yang VTY ya, VTY itu tadi adalah passwordnya Cisco VTY. Kemudian yang SSH itu tadi loginnya adalah admin ya, passwordnya adalah Cisco SSH ya, itu SSH. Oke ya, ini nanti kalau untuk Anda nyoba sehingga sudah ada keterangannya ini di sini. Jadi nanti di sini Anda bisa coba. Ya, mau kembangkan lagi bisa, mau coba lagi gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan praktikum ya, praktikum pada pagi hari ini ya.